Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Auliani Lasari dengan NIM 212410101098. Saya dari kelas Basis Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai soal yang ada di modul 2, yaitu tentang bengkel. Soal yang pertama, kita diminta untuk memberi nama pada relationship. Yang pertama, di sini saya membuat sebuah tabel, di mana di dalam tabel tersebut terdapat nama-nama entity. Di sini saya mengambil nama entity. Yang pertama yaitu ada entity bengkel, entity pegawai, entity pemilik kendaraan, entity spare part, dan yang terakhir yaitu entity transaksi. Untuk yang pertama yaitu relationship antara bengkel dan pegawai, yaitu dalam sebuah bengkel memiliki seorang pegawai. Selanjutnya yaitu entity bengkel dengan pemilik kendaraan. Di dalam sebuah bengkel terdapat pemilik kendaraan. Selanjutnya yaitu relationship antara bengkel dengan spare part. Untuk bengkel dengan spare part sendiri yaitu di dalam sebuah bengkel terdapat sebuah spare part. Selanjutnya yaitu relationship antara pegawai dengan transaksi. Relationship-nya yaitu seorang pegawai bertanggung jawab atas sebuah transaksi yang terjadi di sebuah bengkel. Selanjutnya yaitu pemilik kendaraan dengan kendaraan. Pemilik kendaraan memiliki sebuah kendaraan. Selanjutnya relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Seorang pemilik kendaraan melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dengan spare part. Sebuah kendaraan memiliki spare part. Dan yang terakhir yaitu relationship antara spare part dengan transaksi. Di dalam sebuah spare part terdapat dalam sebuah transaksi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menentukan optionality entity yang terlibat dari di atas ini. Untuk yang pertama yaitu optionality dari relationship antara bengkel dan pegawai. Untuk optionality dari bengkelnya sendiri wajib, karena di dalam sebuah bengkel harus memiliki seorang pegawai. Nah, ketika terjadi proses transaksi atau segala hal yang berkaitan dengan bengkel, maka seorang pegawai yang bekerja. Selanjutnya yaitu optionality pegawai. Itu wajib juga karena seorang pegawai bengkel harus bekerja di dalam sebuah bengkel dan memiliki kedudukan. Misalnya ketika terjadi proses penambahan atau pencatatan data, seorang pegawai harus menyertakan nama dari bengkelnya. Selanjutnya yaitu relationship optionality dari relationship antara bengkel dan pemilik kendaraan. Untuk optionality dari bengkelnya sendiri itu tidak wajib, karena tidak semua bengkel terdapat pemilik kendaraan yang datang ke bengkel tersebut. Bisa saja kan bengkelnya sepi. Selanjutnya, optionality pemilik kendaraan itu wajib, karena setiap pemilik kendaraan harus membawa kendaraannya ke bengkel untuk sekedar melakukan servis atau semacamnya. Kemudian optionality dari relationship antara bengkel dan juga spare part. Untuk optionality dari bengkelnya sendiri tidak wajib, karena tidak di setiap bengkel memiliki spare part. Misalkan ketika bengkel tersebut masih baru buka, bisa saja di dalam bengkel tersebut itu masih belum ada spare part-nya. Hanya saja bengkel tersebut sudah buka, namun belum menyediakan spare part. Untuk optionality dari spare part-nya sendiri,
wajib karena setiap spare part harus tercatat dalam milik bengkel tertentu. Misalkan ketika menambah data barang baru harus menyantumkan bengkelnya. Untuk selanjutnya yaitu optionality dari relationship antara pegawai dengan transaksi. Untuk optionality dari keduanya wajib. Namun untuk optionality pegawainya itu karena setiap pegawai harus bertanggung jawab dalam sebuah proses transaksi. Sedangkan untuk optionality dari transaksi itu wajib karena proses transaksi selalu dilakukan oleh seorang pegawai. Ketika menambah data barang baru, harus mencantumkan nama dari pegawainya. Untuk selanjutnya yaitu optionality dari relationship antara pemilik kendaraan dan kendaraan. Untuk optionality pemilik kendaraan sendiri wajib karena sudah jelas dan pasti yang dinamakan pemilik kendaraan itu memiliki kendaraan. Sedangkan optionality dari kendaraannya juga wajib karena sebuah kendaraan selalu dimiliki oleh seorang pemilik. Selanjutnya yaitu optionality dari relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Untuk optionality dari pemilik kendaraannya sendiri wajib karena di dalam sebuah bengkel, pemilik kendaraan harus menyelesaikan proses transaksinya. Untuk optionality dari transaksinya sendiri juga wajib, karena transaksi sendiri kan dilakukan oleh seorang pemilik kendaraan. Kemudian optionality dari relationship antara kendaraan dan spare part. Untuk optionality dari kendaraannya sendiri tidak wajib, karena tidak semua kendaraan membutuhkan spare part. Sedangkan optionality-nya dari spare part sendiri juga tidak wajib, karena spare part itu tidak harus ada di dalam sebuah kendaraan. Dan yang terakhir yaitu optionality dari relationship antara spare part dengan transaksi. Keduanya tidak wajib untuk optionality spare part-nya sendiri itu karena spare part tidak selalu ada di dalam sebuah transaksi bengkel. Sedangkan untuk optionality dari transaksi sendiri, karena di dalam sebuah transaksi tidak selalu ada spare part. Kemudian lanjut pada nomor 3. Kita diminta untuk menentukan cardinality di setiap entity yang terlibat. Untuk yang pertama, cardinality dari relationship antara bengkel dan pegawai. Cardinality-nya one to many, one-nya di sisi bengkel, sedangkan many-nya di sisi pegawai. Pada sebuah database, di setiap pencatatan pegawai baru di tabel pegawai, harus menyertakan primary UID bengkel yang memiliki pegawai. Kemudian cardinality dari relationship antara bengkel dan pemilik kendaraan. Cardinality-nya one to many, untuk one-nya di sisi bengkel, sedangkan many-nya di sisi pemilik kendaraan. Pada sebuah database, di setiap pencatatan pemilik kendaraan baru di tabel pemilik kendaraan, harus menyertakan primary UID dari bengkelnya. Kemudian yaitu cardinality dari relationship antara bengkel dan spare part. Untuk cardinality-nya one to many, one-nya di sisi bengkel, sedangkan many-nya di sisi spare part. Pada sebuah database, di setiap pencatatan spare part, baru di tabel spare part harus menyertakan primary UID dari bengkelnya. Kemudian yaitu cardinality pada relationship antara pegawai dan transaksi. Cardinality-nya one to many, untuk one-nya di sisi pegawai dan many-nya di sisi transaksi. Pada sebuah database, di setiap pencatatan transaksi baru di tabel transaksi harus menyertakan primary UID dari pegawainya. Kemudian ada cardinality dari relationship antara pemilik kendaraan dan kendaraan.
cardinality-nya one to many, untuk one-nya, one to one di sisi pemilik kendaraan, dan juga pada kendaraan itu sendiri. Pada sebuah database, di setiap pencatatan kendaraan baru di tabel kendaraan, harus menyertakan primary UID dari pemilik kendaraan. Kemudian relationship antara pemilik kendaraan dan transaksi. Untuk cardinality-nya yaitu one to many, one untuk di sisi transaksi, dan many-nya di sisi pemilik kendaraan. Pada sebuah database, di setiap pencatatan transaksi baru di tabel transaksi harus menyertakan primary UID dari pemilik kendaraan. Kemudian ada cardinality dari relationship antara kendaraan dan spare part. Untuk cardinality-nya many to many, di mana many-nya di sisi kendaraan dan juga spare part. Pada sebuah database, di setiap pencatatan kendaraan di tabel kendaraan harus menyertakan primary UID dari spare part. Dan yang terakhir yaitu cardinality dari relationship antara spare part dan transaksi. Cardinality-nya yaitu many to many. Many di sisi spare part dan juga di sisi transaksi. Pada sebuah database, di setiap pencatatan transaksi di tabel transaksi harus menyertakan primary UID dari spare part. Kemudian untuk soal nomor 4, kita diminta untuk membuat ERD. Untuk yang warna biru ini di atas, ini merupakan entity. Saya mengambil nama entity yang seperti yang di atas ini. Nah, kemudian ini merupakan atribut dari sebuah entity itu. Untuk tanda yang bintang-bintang ini, itu maksudnya mandatory atau itu wajib diisi. Sedangkan biasanya kalau itu datanya tidak wajib diisi, itu ada tanda O gitu, bulat kecil. Tapi di sini semuanya mandatory. Kemudian untuk pagar ini maksudnya artificial atau yang kita buat. Sedangkan untuk U ini maksudnya yaitu unik. Sedangkan untuk hubungannya bengkel dan pemilik kendaraan itu one to many, one-nya di sisi bengkel, many-nya di sisi pemilik kendaraan. Kemudian bengkel dengan pegawai itu juga one to many, tapi one-nya di sisi pegawai, sedangkan many-nya di sisi bengkel. Untuk pemilik kendaraan dan juga kendaraan itu one to one. Selanjutnya, kendaraan dengan spare part itu many to many. Kemudian untuk spare part dengan transaksi itu many to many juga. Dan yang terakhir yaitu transaksi dengan pegawai itu one to many. One-nya di sisi pegawai dan many-nya di sisi transaksi. Kita lanjut ke nomor 5, kita diminta untuk membaca relationship menggunakan ERDs. Yang pertama yaitu relationship antara bengkel dan pegawai. Setiap pegawai hanya bekerja pada satu bengkel. Namun, di setiap bengkel bisa memiliki banyak pegawai. Kemudian yaitu relationship antara bengkel dan pemilik kendaraan. Di setiap pemilik kendaraan hanya dapat menservis atau melakukan apapun di bengkel pada satu bengkel. Namun, setiap bengkel bisa memiliki banyak pemilik kendaraan. Kemudian, relationship antara bengkel dengan spare part. Setiap spare part hanya bisa dimiliki oleh satu bengkel saja. Namun, setiap bengkel itu bisa memiliki banyak spare part. Kemudian, relationship
antara pegawai dan transaksi. Nah, untuk setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pegawai saja. Namun, untuk setiap pegawai itu bisa bertanggung jawab atas banyaknya transaksi. Kemudian, relationship antara pemilik kendaraan dan kendaraan. Setiap kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Dan juga setiap pemilik kendaraan bisa memiliki banyak kendaraan. Kemudian relationship antara pemilik kendaraan dengan transaksi. Setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pemilik kendaraan saja. Namun, setiap pemilik kendaraan bisa melakukan banyak proses transaksi. Selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dan spare part. Setiap spare part bisa dibeli oleh banyak kendaraan. Dan setiap kendaraan bisa membeli banyak spare part. Dan yang terakhir yaitu relationship antara spare part dan transaksi. Setiap transaksi bisa memiliki banyak spare part, catatan spare part, dan setiap spare part bisa dilakukan pada banyak transaksi. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas yang sudah saya kerjakan dari modul 2, yaitu ada 5 soal, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin tidak bisa dipahami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.